Ini saya apa tuh? Tetap di atas. Iya, betul. Benar ya. Saya sebetulnya cuma pengen mempersembahkan satu pujian, tapi sebentar Pak Steve. Yang kata Steve ini adalah lagu kebangsaan saya, ya. Tetapi padahal saya baru pujikan ini satu kali di gereja ini semenjak saya sendiri. Nggak tahu kenapa Om Steve ini bisa bilang ini lagu kebangsaan saya, gitu ya. Sebetulnya hanya pengen mempersembahkan pujian, tapi edok-edokan yang prolog gitu ya. Kenapa kok nyanyi? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, keluarga saya, karena temanya adalah keluarga. Hampir 2 tahun, ya, kita dilanda sebuah pandemi dan nggak tahu sampai kapan akan berlalu atau akan bersambung, ya. Sebetulnya setiap minggu keempat itu saya merasa agak aneh gitu ya. Kenapa di setiap ibadah dikasih kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Coba kalau ada 5 orang saja yang maju ke tempat ini ya, bersaksi, tentu petugas firman Tuhan hambanya nggak akan kebagian laku gitu ya. Atau sekarang kita mau coba nih, ada selain saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya kasih kesempatan dulu. Jadi kalau nanti misalnya ada 4 orang, sudah Pak Pendeta nggak bisa khotbah, itu sudah jadi khotbah. Tinggal tutup dengan ayat firman Tuhan selesai. Betul, jujur. Karena ketika melihat kehidupan Bapak Ibu sekalian, kita kan keluarga. Kalau keluarga kan saling mengamati. Saya melihat banyak keluarga yang sebenarnya banyak mempunyai pergumulan. Ada jemaat yang senantiasa itu berarti selalu ya. Hari-harinya melewati dengan keadaan sakit. Tapi saya juga melihat, kita juga melihat mereka tetap diberikan kekuatan melalui keluarganya, melalui anaknya, melalui mantunya, melalui cucunya, bahkan melalui saudara-saudara semua. Kalau saya boleh sebut nama, Pak Marno misalnya, ada 200 juta di dadanya, ya, pasang ring, di 300 juta satu boko itu, cuma ditaruh di dada. Saya yakin Pak Marno sendiri sudah merasa jenuh, ya, tapi saya melihat ada semangat, ada kekuatan, dan itu membuat jujur saya dan mungkin saudara-saudara semua juga merasa jadi kuat karenanya. Kita yang bekerja banyak yang diberhentikan, betul ya? Kita yang usaha sendiri banyak yang mengalami gangguan dan hambatan ketika pandemi berlangsung. Ada yang sampai masuk rumah sakit, ya, terus masuk rumah sakit, pemainnya gusur gitu. Dan kita lihat Pak Darto saat ini ada bersama-sama dengan kita. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Ada yang tertipu mungkin, ya. Uangnya dibawa lari misalnya. Tapi Tuhan masih kasih kita makan, ya. Tuhan masih kasih kita kehidupan yang bisa kita nikmati dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Sekali lagi saya berikan kesempatan sebelum saya menyanyi. Ada yang mau bersaksi selain saya? Monggo Bu, silakan maju. Saya nanti lagu dia sudah ini ya. Nanti kalau masih ada lagi nggak apa-apa, bener. Seperti halnya Bapak, pagi ini saya juga ingin mempersembahkan sebuah pujian, tapi kasih prolog dulu ya Pak ya. Iya, supaya kenapa kok hari ini pagi ini saya ingin mempersembahkan sebuah pujian. Bapak Ibu yang dikasihi
Tuhan, saya sungguh bersyukur bahwa di tahun ini Tuhan izinkan saya memperoleh suatu berkat yang luar biasa. Tentunya setiap kita yang bekerja berkarya dalam suatu instansi atau perusahaan menginginkan sebuah peningkatan jenjang karir, dan itu saya terima di tahun ini, puji Tuhan. Dan saya rasa bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang saya terima di tahun ini tepat pada waktu. Puji Tuhan, dan saya ingin persembahkan pujian pertolongan.
lagu pujian yang sungguh indah, bisa dipikirkan, dipertimbangkan untuk dimasukkan ke tim PAW kayaknya. Bapak Ibu, kasih Tuhan senantiasa indah, ya. Kasih Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan juga demikian, tepat pada waktunya. Saya nggak kasih kesempatan lagi deh, nanti benar-benar ada yang masih lagi, ya toh. Ya kalau kesaksian nggak apa-apa, kalau nyanyi lagi saya nggak jadi nyanyi. Atau sekali lagi, satu kali lagi, boleh ya Pak Pendeta? Kalau masih ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, monggo. 10 menit lah, ya. 10 menit cukup lama loh. Oke, mungkin di lain waktu ya. Lain waktu minggu keempat kita buat 6 orang maju. Jadi beneran, biar firman Tuhan itu dari kesaksian para jemaat. Nanti Pak Pendeta tinggal tutup, kasih kesimpulan bagus ya. Intinya bahwa saya mau kasih satu kesimpulan bahwa jalan yang kita pikirkan nggak sama dengan apa yang kita rencanakan. Kita sudah buat plan A sampai Z mungkin, tapi Tuhan kasih huruf A selain Z, nggak tahu apa itu ya. Jadi kita sudah tata dengan rapi, kita sudah siapkan dengan rapi, tetapi Tuhan berkehendak lain. Kita pengennya sehat, betul ya, supaya bisa melayani Tuhan, supaya bisa bekerja dengan baik. Tapi Tuhan kasih jalan yang lain. Kita pengen segera punya rumah. Saya bertahun-tahun nggak punya rumah, gitu ya. Tapi mungkin belum saatnya. Kita semua punya permasalahan, pergumulan. Dan sekaligus ini saya promosi. Kalau hari Selasa di sini itu ada doa bareng. Untuk sementara yang datang mungkin kisaran 15-20 orang. Dan di Selasa doa itu kami bawa pergumulan jemaat semua. Bukan ketika selesai didoakan besok masalah selesai ya. Bukan yang sakit didoakan malam itu besok sembuh enggak. Banyak yang kita doakan masih tetap sakit ya Pak, masih tetap sakit. Tetapi di Selasa doa ada satu ketentraman batin yang boleh kita rasakan. Karena kita sudah bertemu dengan saudara-saudara kita, saling mendoakan, saling menguatkan, dan kita sudah bertemu secara langsung dengan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyampaikan, untuk bercerita. Bukan masalah kita, tapi masalah kita semua, karena kita adalah satu keluarga. Makanya di akhir tahun pasti ada miskar gantung. Miskar itulah yang sering kami doakan. Oke, tahu bacaan saya. Oh, Steve, pakai itu siapa? C atau D? Artinya C. Ada waktu di hidup kita beban itu sungguh terasa berat.
selamat pagi. Dan benar juga kata Mas Uung, ini kalau saya khotbah reguler ya itu bisa pulang jam berapa ya? Bisa agak panjang ya, tapi ya biarlah hikmat Tuhan ya ada pada pagi hari ini sehingga kita semua tetap bisa belajar dari firman Tuhan. Hari ini temanya keluarga yang bertumbuh. Ya, tentu keluarga yang bertumbuh tidak bicara tadinya kecil sekarang besar ya. Tadinya kurus sekarang gemuk, nggak bicara itu ya. Kalau bicara itu ya cukup dikasih makan pasti keluarga Anda bertumbuh, betul ya? Maksudnya yang kurus jadi gemuk ya. Tapi bicara bertumbuh tentu tidak seperti itu, gitu ya. Lalu bicara bertumbuh, bicara apa? Bicara bertumbuh dari sisi yang tidak terlihat, ya. Dari sisi rohani, dari sisi karakter. Nah, kita mau belajar dari sebuah keluarga yang ada di dalam Alkitab tentu ya. Dan kalau masih ingat minggu pertama saya bicara tentang bagaimana Ulangan 6 ayat 4 itu ya, kita mengajarkan anak-anak kita. Lalu minggu kedua Steve bicara tentang keluarga Abraham ya, yang tanda kutip sempat carut marut ya. Ya, dan minggu ketiga Pak Pendeta Joko sampaikan tentang pelayanan ya, keluarga yang melayani. Dan minggu keempat ini saya dasari dari sebuah keluarga, tapi bukan keluarga Abraham, tapi keluarga anaknya Abraham ya. Saya dasari firman Tuhan ini di Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Dan Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 46. Sehingga kalau saya hitung-hitung itu hampir 150 ayat. Kalau itu kita baca nanti saya khotbah tinggal 5 menit ya. Karena itu tadi ayat-ayat yang saya sampaikan, Kejadian 24 satu pasal, Kejadian 25 19 sampai 34, dan Kejadian 27 satu pasal bisa Anda baca di rumah nanti untuk memperkuat apa sih yang diomongin Pak Pendeta hari ini gitu ya. Tentu saya mendasarinya dari Alkitab dan percaya saya sudah persiapan ya. Jadi ini saya bicara tentang apa? Anaknya Abraham. Siapa itu? Ishak ya. Ishak ini punya istri namanya siapa? Ada yang ingat? Ribka ya. Di Kejadian 24 ayat 1 dan seterusnya gampangnya begini. Abraham ini dia mau carikan istri buat Ishak anaknya. Tapi Abraham nggak mau istrinya datang dari orang-orang Kanaan. Dia pengen istri daripada Ishak ini datang daripada rumahnya ya, di Ur-Kasdim ya, di sanak saudaranya Abraham. Karena itu dia panggil bujangnya, hambanya yang paling tua. Mungkin tua ini di sini paling lama mengabdi kepada Abraham, orang yang dipercaya oleh Abraham. Terus disuruh pergi balik ke tempat rumahku dulu, ke kampung halamanku dulu, terus carilah istri buat anakku, gitu ya. Kurang lebih begitu. Berangkatlah si hamba ini dan di sana ketemu dengan yang namanya Ribka. Siapa itu Ribka? Kejadian 24 ayat 24. Coba dibuka. Kejadian 24 ayat yang ke-24. Ini bicara tentang siapa itu Ribka. Lalu jawabnya kepadanya. Jadi hambanya ini bertanya kepada wanita ini, ya, Ribka ini siapa? Kamu ini siapa? Dijawabnya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Siapa itu Nahor?
Nahor ini saudaranya Abraham. Ya. Jadi Terah itu punya anak, salah satunya Nahor. Jadi Nahor ini mbahnya Ribka. Paham ya? Jadi Nahor mbahnya Ribka dan Nahor ini saudaranya Abraham. Oh, pas banget karena memang diwanti-wanti oleh Abraham, carilah dari sana saudaraku. Pas banget. Tapi yang menarik, yuk kita belajar bagaimana si hamba Abraham ini bisa menemukan Ribka sebagai calon istri waktu itu ya, calon istrinya Ishak. Pada waktu itu si hambanya Abraham ini bingung, gimana ya cara mencari istri buat Ishak. Belum kepikiran. Kemudian dia berkata begini, sampai di tempatnya Abraham, maksudnya kampung halamannya Abraham. Dia berpikir begini, saya tak nongkrong di sini, saya tak lihat para wanita ambil air. Kalau ada seorang wanita, lalu saya minta air darinya, dia akan memberikanmu air, gampangnya begitu, dan dia akan menawarkan apa? Unta-untamu tak kei ngombe sisan. Waduh, mantap ya. Jadi si wanita ini akan memberi lebih dari yang diminta. Ya, si hamba Abraham ini cuma minta air buat dia. Tapi si wanita ini nanti tandanya dia akan menawarkan bahkan memberikan minum semua unta-unta. Saya yakin hambanya Abraham ini nggak mungkin berangkat sendiri, pasti dengan pengawalan ketat, ya. Yang memang yang mimpin dia, tapi pasti bujangnya ada banyak, ya, pengawalnya ada banyak, untanya ada banyak. Jadi nggak cuma sekali ambil air, pasti. Maka dari itu tanda yang diminta oleh hambanya Abraham kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada wanita yang aku minta air daripadanya, dia menurunkan kendinya, dia memberikan aku minum, bahkan dia memberi minum unta-untaku, itu tandanya wanita ini jodoh buat anak bosku atau anak tuanku Ishak. Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab. Coba kita lihat Kejadian 24 ayat yang ke-14 14 maaf. Ayat yang ke-14 bagaimana? Mundur sedikit. Kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Ini minta minum maksudnya ya. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Yang menarik, yang ditentukan bagi hambamu Ishak. Jadi Ribka ditentukan bagi Ishak. Yang menentukan hambanya Abraham? Bukan. Yang menentukan Abraham? Bukan juga. Yang menentukan Betuel? Bukan. Yang menentukan Tuhan sendiri. Itulah mengapa, coba maju ayat yang ke-44, masih di pasal yang sama. Ayat 44 berkata demikian. Saya langsung ke tengah-tengah. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku. Jujur. Siapa di antara kita yang istri yang kita punya sekarang itu cara dapetinnya begini? Tuhan, aku minta tanda daripada engkau. Ya, kalau ini memang jodohku, aku minta tanda. Ada yang begitu? Dre, enggak? Jujur sekali Anda ya. Pak Chandra begitu kan? Enggak ya, Tuhan, kalau malam ini saya ngimpi tentang Ria, 2 hari berturut-turut saya ngimpi tentang Ria jodoh saya. Kalau enggak, tak tinggal. Ngono? Ora, wis pokoke ayu pepet itu.
Betul atau betul? Betul ya? Ya, Andre lagi satunya, ini kita punya 3 Andre ini ya. Andre bagaimana sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Ayu jodohku? Cie, sudah belum? Tenangnya udah. Saya ragu ya. Betul ya? Kadang-kadang jauh lah, kita jauh lah, jujur saja. Kita gombalannya begitu. Mas Ukung dulu gombalan Mbak Ari begitu. Engkaulah wanita yang ditentukan Tuhan untuk mendampingiku. Wih, tenang ora yo sekarang gitu. Tandanya apa nggak ada. Ya apakah benar Tuhan menentukan Mbak Ari buat Mas Ukung? Nggak ada tandanya juga. Setuju nggak? Banyak di antara kita begitu, jujur saja ya. Tapi yang menarik, Ribka ini jelas dikatakan dia kiranya istri yang telah Tuhan tentukan. Jadi boleh nggak kita mencari istri dengan cara seperti Ishak mencari istri? Boleh ya? Boleh minta tanda dari Tuhan. Boleh, nggak salah, Alkitabiah. Tapi problemnya adalah kita sekarang nggak gitu ya. Kebanyakan ya pokoknya cocok, klik, ya kan? Pekerjaan mapan, wajah ganteng, ya toh, paling orang ngisi-ngisini, ya toh. Sip, selesai sudah, ya kan? Ya, begitu yang biasanya kita lakukan. Tetapi yang menarik sekali lagi, Ribka ini ditentukan oleh Tuhan untuk bisa. Jangan main-main loh ini. Tuhan loh yang nentuin. Bahkan nggak cuma itu. Kejadian 24 ayat 67. Ayat 67. Oke. Oh ya. Yang operator Ayu. Mantus kayak grogi ya. Ya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Saya kasih garis bawah ini. Ishak mencintainya. Kalau ditentukan sama Tuhan, belum tentu loh kita mencintai dia. Betul ya? Saya punya teman itu aneh. Ya untungnya sampai saya ini cek rumah tangga gitu ya. Maksudnya anehnya begini. Wah, saya tuh bingung cari jodoh terus piye. Aku duduk di sebuah aula, di sebuah ruangan, saya lupa ada cerita bagaimana. Pokoknya wanita pertama yang keluar dari pintu itu waktu itu dia mahasiswa. Jadi kan yang keluar pasti mahasiswi semua ya, maksudnya mahasiswa dan mahasiswi. Wanita pertama yang keluar dari pintu itu jodoh saya. Itu jodoh saya. Keluar dari pintu yang pertama kali itu jodoh saya. Dia minta begitu sama Tuhan. Dan betul. Keluar dari pintu itu seorang wanita, dan karena dia sudah bernazar seperti itu, dia nikahi. Ya setelah itu maksudnya beberapa tahun kemudian. Tapi intinya dia menentukan jodohnya dengan cara yang unik ya. Ya saya ini sing metu, mohon maaf ya. Rada kurang rak bentuk ngono kan ya piye ya. Apakah benar Anda yakin gitu ya? Kan kadang-kadang kita pikirnya oh enak ya, pokoknya yang keluar pertama itu jodoh saya. Yang keluar adalah dosennya ya. Umur 62 ya. Ya masih single sih. Tapi benernya dia mau melakukan apa yang dia sudah nazarkan di hadapan Tuhan, betul nggak? Ya kadang-kadang maaf ya, ini ditentukan Tuhan. Kita sudah punya apa ya, feeling, bahkan mungkin mimpi, mungkin saya nggak tahu, atau mungkin banyak orang yang bilang oh saya punya pandangan kamu tuh cocoknya sama dia. Dan kemudian Tuhan juga kasih dia mimpi, kasih tanda jelas sekali bahwa itu jodohnya. Cuman masalahnya satu, tidak cinta. Bagaimana terus, ya kan? Tapi yang menarik, Ribka ini ditentukan Tuhan. Nggak cuma itu, dicintai Ishak. Saya mau tanya, ini keluarga mantap ya? Mantap ya. Ini istri jelas Tuhan tentukan, suaminya mencintai. Oh sudah, mau apa lagi? Pasti ini jadi keluarga yang mawadah. Ya kalau mau tahu mawadah apa, tanya Pak Dani ya. Ya pasti ini jadi keluarga yang luar biasa, diberkati Tuhan, pasti happy ending. Setuju? Guru sekolah minggu mulai ragu mengatakan setuju.
Saya ceritain ya, apa yang terjadi dengan keluarga ini. Itu ada di Kejadian 25, Kejadian 27, nanti baca sendiri. Intinya begini, mereka punya 2 anak. Anaknya namanya Esau dan Yakub. Kemudian 2 kembar ini, yang satu menipu yang lain. Yakub menipu Esau. Kemudian Esau ingin membunuh Yakub. Ya, coba kita lihat di Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 ayat 41 ini endingnya. Ending dari carut marutnya keluarga ini, ya. Kejadian 27 ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan dibunuh. Perjalanannya panjang lah, sempat si Esau minta kacang merah dan lain sebagainya yang kita tahu ya. Sekali lagi baca, yang belum tahu ceritanya baca di ayat yang tadi saya sudah sampaikan. Tapi intinya coba perhatikan, keluarga, ingat tuh ya, ini Ishak dan Ribka yang luar biasa. Tadi kita lihat prolognya mantap, prolognya jos banget lah. Keluarga kita mah kalah jauh lah. Saya mau tanya, ada nggak di antara kita sekarang ini yang perasaannya ingin membunuh saudaranya? Ada? Mungkin Alfian pengen membunuh Cobrut mungkin. Nah enggak, itu bercanda. Saya tahu bercanda ya, tapi mereka sayang sama Cobrut. Tapi jujur ya, ada nggak di antara kita yang saking cuekelnya sama sedulur kita? Oh, ketemu apa ini? Ada? Nggak ada ya? Sorry ya, maaf kata-kata saya. Sebobrok-bobroknya keluarga kita, nggak sampai gitu ya, nggak sampai lah Pak Pendeta ya. Ya memang adikku ini jengkelnya ngentek-ngenteknya duit gitu, tapi ya sampai ke tahap mau bunuh itu kayaknya enggak lah ya. Paling ya jengkel ya, keluar kata-kata ya nggak baik, oke lah. Tapi kayaknya kalau sampai tahap ingin membunuh, kayaknya jauh lagi. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ya suami istri yang bahkan ditentukan oleh Tuhan, bahkan suaminya mengasihi istrinya, kok iso dadi keluarga ini kayak ini gitu, betul ya? Mau nggak Anda keluarga Anda bertumbuh seperti ini? Anak-anak Anda akan saling membunuh, mau? Nggak mau lah. Kita pengen anak-anak kita terus damai, terus akrab, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, betul nggak? Bayangin jika anak-anak kita pengen saling membunuh, ngeri sekali itu. Kenapa sih kok bisa begini? Dan dari keluarga ini kita belajar, jangan sampai seperti ini. Kalau Ribka yang ditentukan Tuhan, yang dikasih suaminya, bisa endingnya seperti itu. Apalagi model kayak Anda, betul nggak? Apalagi model kayak Anda, tambah susah ya. Karena itu kita mau belajar dan jangan ditiru apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh keluarga ini, supaya keluarga kita bertumbuh dengan baik. Nah, emang apa sih yang salah yang dilakukan oleh keluarga ini? Coba kita lihat Kejadian 25 ayat 28 ya. Kejadian 25 ayat 28. Ini loh yang jadi pokok masalah. Apa? Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada ini yang saya temukan di Alkitab. Ya, saya nggak mau ngiro-ngiro ya, yang di Alkitab ini yang salah. Salahnya apa sih? Coba kita hubungin dengan satu ayat ini. Coba buka Matius 18 ayat 19.
Matius 18 ayat 19. Ishak sayang Esau, sedangkan Ribka sayang Yakub, gitu ya. Coba lihat di sini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kata kunci dari dua ayat tadi, sepakat. Koyoknya gampang ya. Lu sepakat ya, aku sepakat, yuk mangkat. Tidak semudah itu, bro. Betul ya? Buktinya apa? Si suami lebih sayang Esau, si istri lebih sayang Yakub. Susah sepakat? Susah. Walaupun sekali lagi Ribka ditentukan oleh Tuhan dan Ishak mencintai Ribka. Itu saja. Nggak cukup membuat mereka sepakat. Jadi permasalahan yang biasa muncul di dalam keluarga, sulitnya sepakat. Itu loh. Sulitnya sepakat. Ketika anak minta izin, "Pak, boleh main game nggak? HP?" Papanya bilang, "Ya boleh." Ketemu mamanya bilang, "Nggak boleh." Loh, itu masalah. Ya, "Pak, aku mau main, boleh nggak?" "Oh ya, boleh." Ketemu mamanya, "Kamu kemana lagi? Udah seharian main, masuk rumah." Tapi kata papa, boleh. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kalau ini diteruskan, ada suami-suami yang mempengaruhi anak-anaknya untuk membenci ibunya. Loh, ada. Waduh. Saya juga kaget, tapi ada. Ada suami-suami yang mempengaruhi anak-anaknya, "Ibumu ngene, ibumu ngono." Wes wangel gitu. Tapi jangan salah. Ada ibu-ibu yang mempengaruhi anak-anaknya untuk membenci bapaknya. Yang ketawa itu pelaku kayaknya. Betul nggak? Loh, kenapa sih masalahnya apa? Tidak sepakat. Sekali lagi, ketoknya gampang ngomong sepakat. Tapi jujur, di keluarga susah nggak suami istri sepakat? Susah. Dan itu menjadi sumber masalah. Sumber masalah ketika yang satu minta, yang satu bilang enggak. Dan biasanya ayah itu biasanya kerjanya pagi sampai sore, pagi sampai malam, sehingga ketemu anak itu jarang. Dan kalau ketemu anak jarang biasanya apa? Wis sakarpe anak diperbolehkan. Terus ketemu jarang, ketemu seminggu sekali ya, Anton begini ya. Oh maaf Pak Anton. Nah, biasa kamu Anton aja ya. Si Anton ini ketemu Feli seminggu sekali. Jadi ya kadang-kadang kita pikir wajar lah ya. Feli minta apa-apa sama ayahnya, papahnya, oh boleh, gitu. Pengen nyetel TV, ya, output, gitu. Ya boleh. Tapi mamahnya yang tiap hari ketemu, ya. Biasanya lebih tegas. Enggak, ini udah waktunya tidur. Nah ini jadi masalah buat si kecil. Kenapa? Ya, saya ikut siapa? Ikut papa atau ikut mama? Bahkan kadang-kadang anak sudah bisa memetakan. Oh pokoknya nih yang susah-susah itu jangan minta mama, pasti nggak boleh sama mama. Mintanya ke papa. Itu. Ya kalau ditanya, "Ma, aku boleh minta mainan enggak?" Mamanya bilang, "Nggak boleh, mainan udah banyak." Dia mikir, oh kalau minta papa pasti boleh. Oke. Karena terbiasa papa mama ini beda jurusan. Ya, sekali lagi saya nggak menyalahkan papa-papa yang seperti itu, tapi kita harus ngerti bahwa itu salah. Ya kan? Seorang suami dan istri harus sepakat dalam bicara mendidik anak. Sulit sepakat. Ya. Ketika sepakat itu ada, firman Tuhan bilang meminta apa saja. Coba bayangin. Syaratnya mau siji, sepakat.
sepakat, uangnya lepol, betul? Angel sekali. Ya maka dari itu saran saya kalau suami istri harus banyak komunikasi. Komunikasi tentang apa? Komunikasi tentang apa? Ya, Pak, hari ini anak kita begini. Papanya jadi tahu perkembangan anaknya. Ya jujur kadang-kadang ayah itu sudah sibuk dengan pikirannya sendiri gitu, dengan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga pulang itu anak itu hanya bicara main sama anak gitu ya. Ya jarang sekali seorang ayah berpikir mendidik anak gitu ya. Kadang mendidik anak kita pasrahkan kepada istri yang tiap hari ketemu. Wes ngurusi amus. Itu saya datang itu ya tinggal dolanan itu. Mulai dolanan ngobrol mah, ya kan? Mulai dolanan mah, ya kan? Nanti kalau udah bersih, mainan lagi gitu ya. Biasanya papa begitu ya. Tapi intinya apa? Ketika suami istri sepakat, minta apa saja, sepakat dulu, itu yang penting. Ya, pengen kemana? Kemana arah keluarga kita? Jujur, Anda tahu nggak keluarga Anda ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Keluarga Anda mau dibawa kemana? Apa tujuan Anda menikah? Apa poinnya apa? Ya begini Pak Pendeta, biar kalau ada kondangan tuh ada yang digandeng begitu, ya kan? Truk aja gandengan, truk aja gandengan, kita jomblo, ya kan? Gak enak lah, ya. Jadi istri fungsinya apa? Ya itu gandengan truk. Apa begitu? Ya. Istri ketika menikah, apa poin Anda mau menikah? Ya, paling tidak biar ada sumber penghasilan. Makanya cari yang mapan ya. Ya kalau misalnya udah kerja ya, yang rumahnya 3, mobilnya 5 ya. Kenapa? Karena berpikirnya menikah punya tujuan yang salah. Dan itu kemudian kita tularkan ke anak kita. Ya. Jangan heran ketika anaknya mau pacaran begitu, mulai dekat sama cowok, yang dilihat apanya? Kejujuran si cowok atau keuangan si cowok? Betul ya? Kerjanya apa pacarmu? Ya ini masih ini ngelamar. Ngapain ngelamar kok enteni? Duda sebelah gitu, omae telu. Betul nggak ya? Loh, ini konsep menikahnya apa ini ya? Loh, betul nggak? Iya nggak? Hal yang sama di sisi pria, saya nggak menyudutkan wanita. Pria juga sama. Mikirnya apa? Kelemon. Aku rasa seneng kelemon. Si rodok langsing loh, nggak ono tak? Yang dipandang apa? Visi. Nggak kelemon, aku nggak seneng. Loh, nilai yang penting Anda abaikan. Nilai yang nggak penting Anda kejar. Kenapa begitu? Sorry, jangan-jangan karena bapak biyen yo ngono gitu. Gitu kan? Dan itu yang kemudian mendidik anak-anak kita ya berpikirnya sama seperti itu. Endingnya akan sama seperti Anda. Betul? Lalu apa tujuan kita menikah? Saya pernah sampaikan bahwa menikah itu bicara tentang belajar mengasihi orang lain. Betul ya? Menikah itu belajar mengasihi orang lain. Ya. Karena firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Tapi nggak cuma itu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Seveli, secobrut, itu masih belajar mengasihi dirinya sendiri. Cobrut naik motor, udah nalpotnya wono ngebut sisa tanggo helm. Saya mau tanya, mengasihi diri sendiri? Tidak. Ojo nikah sih, betul? Kenapa? Lo masih belajar mengasihi diri sendiri, gak apa-apa. Siapa yang masih belajar kok, ya toh? Gak apa-apa, masih belajar. Feli kan ya masih mengasihi dirinya sendiri. Aku pengen tidur ya. Orang urusan bapak ibu betul kan? Aku pengen makan ya sadek-sadeknya, ya kan? Saya pengen makan titik, gitu ya. Itu masih mengasihi
dirinya sendiri, yo jangan nikah. Tapi begitu menikah kita punya tahap baru, yaitu mengasihi sesama. Dan Tuhan kasih yang paling gampang, mengasihi sesama, yaitu orang yang kita cintai. Gampang? Harusnya gampang. Nanti meningkat, lama-lama mengasihi musuh kita. Jangan bicara mengasihi musuh kalau mengasihi pasangan aja nggak bisa, betul? Ya, kalau firman Tuhan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi engkau, bagi mereka yang menganiaya kamu. Jauh. Kalau engkau mengasihi istri dan anak-anak aja belum bisa, jauh, ya, jauh, ya toh? Tapi di sisi kedua, menikah itu tujuannya apa? Saya kira bukan hanya menikah ya, tapi tujuan kita hidup. Coba kita lihat di dalam Filipi 1 ayat berapa ya? 20 deh. Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Ya. Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Ini poinnya. Ya. Tujuan kita hidup apa? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ada yang bercanda ya, tapi saya kira masuk akal juga dan bisa jadi sebuah perenungan ya. Kenapa kok babi haram, sapi halal? Iki ya pandangannya Mas Dani ya. Ya kalau saya sih halal semua ya. Cuman kenapa sih kok babi itu haram, sapi itu halal gitu ya? Kenapa sapi lebih baik daripada babi? Babi itu sering dipakai untuk mengumpat, sapi kan jarang. Sapi lu jarang, itu nggak pernah. Adanya apa? Nah itu ya. Sapi lu jarang ya. Satunya itu yang sering, ya toh? Sering kita gunakan sebagai umpatan. Nah pertanyaannya, loh, apa sih bedanya sapi mbak babi gitu ya? Yang menarik, jawabannya begini. Ada yang menjawab begini, menarik ya. Sapi itu ketika hidup berguna buat baja, ya kan? Menghasilkan susu. Jadi ketika hidup dia berguna, dan ketika mati dia pun berguna. Dagingnya bisa dipakai, ya kan? Dan babi hanya matinya saja berguna. Ya? Jadi sansan goreng, ya, kaki babi. Saya mulai lapar ini ya. Betul ya? Tapi kalau hidupnya dia berguna ya? Enggak. Itulah mengapa katanya nih analogi ya, yang kita bisa membayangkan. Tapi yang menarik apa? Hidup berguna, mati berguna. Ya, Paulus bilang ini, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, Yesus harus dimuliakan. Ini tujuannya Paulus itu. Ya, makanya nggak heran ayat selanjutnya. Ketika ayat 21 ini menjadi pegangan banyak orang, termasuk di dalamnya Ahok. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang penting hidupku memuliakan Tuhan dan matiku pun harus memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya memuliakan Tuhan, tapi dia ending hidup di saat-saat dia sebentar lagi mati, dia mulai mengumpat Tuhan. Dia mulai protes sama Tuhan. Dia mulai tidak percaya sama Tuhan. Maka kematian dia tidak memuliakan Kristus. Betul ya? Dan kadang-kadang orang begini selalu ceritanya apa? Dulu tuh saya penginjilan kemana-mana, sandal jepit, sandalnya kering lumpur, ya toh. Dulu tuh saya bangun gereja loh, sing ngadu semen tuh saya. Dulu, ya toh. Loh, dulu
Lah sekarang kemana Pak? Betul nggak? Betul nggak? Loh, hidup kita harus memuliakan Kristus, bahkan matinya kita harus memuliakan Kristus. Itu tujuan Paulus, dan saya yakin itu tujuan orang Kristen juga. Hidup kita harus memuliakan Kristus. Nah, ketika Anda menikah gimana? Maka lebih lagi engkau memuliakan Kristus. Betul ya? Itu biasanya bahasanya bersinergi, gitu ya. Satu orang bisa mengalahkan 2 orang, satu orang lagi bisa mengalahkan 2 orang. Tapi begitu mereka bergabung bisa mengalahkan 10 orang. Loh kok bisa? Itu namanya sinergi. Ya, 2 tapi bergabung malah jadi 10. Ya, itu bersinergi. Ketika engkau punya istri, engkau punya suami, yang dulunya mau memuliakan Tuhan, harusnya sekarang lebih lagi memuliakan Tuhan. Dulunya pelayanan, setelah menikah, halo, gini Pak Pendeta, ini gini, anak masih kecil Pak. Ya ini anak masih kecil Pak Pendeta, nanti ya kalau anaknya sudah ya lumayan lah, mulai bisa ditinggal gitu ya bisa lah, nanti saya bantu pelayanan bisa. Begitu anaknya masuk sekolah, waduh Pak Pendeta susah Pak, ini saya harus ngantar jemput ya. Ini ya memang saya tidak kerja ya, tapi ini anak ini antar jemput ini susah. Ini nanti pulang sekolah masih saya harus ngajarin lagi, sulit lah. Nanti lah kalau anaknya sudah gedean dikit ya, anaknya sudah ya kuliah bisa ditinggal, begitu nanti saya pelayanan gitu ya. Ketika anaknya kuliah, pelayanan enggak. Aduh Pak Pendeta, banyak masalah Pak Pendeta ya, suamiku mulai cari yang mudahan ya kan. Jadi kemana-mana saya ngetut ke suami saya, tak tutnon, dijual tak tutno, itu supaya nggak main aneh-aneh suami saya, gitu ya. Mulai tidak ada waktu untuk pelayanan. Saya lupa ada di grup PA atau saya dapat dari teman ya, salah satu khotbah dari Pak Pendeta Benny Solihin, dosen saat ya. Beliau menarik, dia cerita sebuah kisah gitu. Jadi ada jemaatnya sakit dan terbaring di rumah sakit berbulan-bulan sampai badannya habis begitu. Lalu seorang pendeta datang dan membawa bunga yang sudah layu. Bunga sudah layu. Kemudian diletakkan dan kemudian ngobrol, bicara. Aduh Pak Pendeta, doakan saya Pak Pendeta. Tentu saya bernazar kalau saya Tuhan sembuhkan, saya akan melayani dia dengan luar biasa. Saya akan pakai hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Nah Pak Pendetanya kan, ya namanya Pak Pendeta. Oh iya, saya doakan ya, doakan. Habis doakan pamit pulang Pak Pendetanya. Saya permisi dulu, Tuhan yang pulihkan. Sebelum keluar, jemaat itu tanya, Pak Pendeta maaf saya mau tanya, kok panjenengan bawa bunga yang layu? Nah kalau kita berkunjung kan mesti golek sing masih bagus dong ya, bunga yang segar ya, buah pun nih buah yang segar, mosok dikai apa pisang sing wis bosok ora mungkin, itu mesti pisangnya bagus-bagus. Kayak kemarin saya dikasih pisang sama bukur 3 plastik, bagus-bagus. Nah mungkin yang bosok-bosok itu menarik. Pendeta itu bilang begini, saya berkali-kali mengunjungi jenengan, mendoakan jenengan, dan Anda selalu bicara hal yang sama. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Maaf, Anda seperti bunga yang layu. Ketika engkau segar kemana? Halo. Ketika engkau masih fresh di masa-masa remajamu, masa-masa pemudamu, awal-awal pernikahanmu, engkau di mana? Tapi begitu engkau ada di rumah sakit, umur udah 67, suaranya udah bukan lagi Blackpink, tapi suaranya yang terdengar tit, tit, tit. Ya, Anda tahu suara apa itu? Baru Anda bilang apa? Kalau Tuhan sembuhkan aku akan memberikan hidupku untuk Tuhan. Sama saja engkau memberi Tuhan bunga yang layu. Kemana Anda pada waktu
muda. Loh, saya nggak berkata bahwa ketika tua Anda nggak bisa pelayanan. Enggak, bisa. Sampai tua kita akan melayani Tuhan. Amin. Cuman masalahnya jangan mulai dari tua kita melayani Tuhan. Sampai tua, gitu loh ya. Sampai tua dan memutih rambutku. Itu bukan terus nanti kalau sudah memutih rambut saya baru saya melayani Tuhan. Itu hello ya kan. Anda aja nggak mau dikasih buah busuk, buah layu. Anda aja nggak mau dikasih bunga yang layu. Malah Anda berikan hidupmu yang sudah layu untuk Tuhan. Telat. Betul? Bisa nggak? Bisa. Ya, makanya saya bilang maafkan kata-kata saya. Telat. Ya. Selagi Anda masih muda, layani Tuhan. Layani Tuhan. Ketika Anda menikah pun, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Itu goalnya. Nah, kalau goalnya itu, sepakatlah untuk itu kepada pasanganmu. Saya mau menikah dengan engkau. Supaya apa sih? Engkau melayani Tuhan, aku melayani Tuhan. Engkau memuliakan Tuhan dengan hidupmu, aku memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Ayo kita berjalan bersama. Kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Itu poinnya. Nah, ketika engkau suami istri sepakat, udah punya goal, apa sih? Memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Gedenya anak, Anda akan melihat segala sesuatu dari konsep ini. Yang pertama adalah dari tadi itu baru pertama. Jangan khawatir ya. Cuma ada 3 ya. Yang pertama, ada banyak hal yang bisa dikupas dari konsep kesepakatan ini, tapi saya ambil 3 saja. 3 hal yang saya rasa paling penting Anda sepakat untuk kemudian memuliakan Tuhan dengan keluargamu. Yang pertama adalah tanamkan iman kepada anak-anakmu. Kadang-kala, ketika anak kita sudah remaja, sudah pemuda, kecantol sama pacar yang mohon maaf tidak seagama, terus kemudian anak kita yang malah pindah ke agama seberang, terus piye? Anda datang ke Pak Pendeta nangis-nangis, aduh Pak Pendeta, anakku. Tapi coba kita flashback ya. Ketika anak-anakmu kecil, sudahkah engkau menanamkan iman? Kalau dari kecil aja Anda suami istri nggak sepakat untuk itu, buat apa? Ya, ketika hari Minggu anakmu sudah SMA, hari Minggu anakmu bilang, "Pak, ini aku ada acara apa? Car Free Day." Saya jono sih. Gak tahu melo. Ya. Ada ya? Wah, Pak, aku pengen ikut Car Free Day, Pak. Teman-temanku ikut semua nih. Aku gak usah kebaktian ya. Papa mama aja deh, tolong absenin. Ya, saya tak Car Free Day sama teman-teman. Kesepakatan suami istri menentukan. Terus saya nggak bilang Anda harus sepakat, nggak usah Car Free Day ke gereja. Enggak, saya nggak bilang begitu. Anda mau izinkan anakmu Car Free Day boleh, boleh. Tapi ketika anakmu besok meninggalkan Kristus, jangan komplain sama Pak Pendeta, jangan komplain sama Tuhan. Lah didikanmu piye? Capek nih pulang sekolah, masa harus ikut genji? Capek, masa ikut remaja lagi, kesel tuh. Ya wis, nek kesel ya wis maam terus turu. Betul nggak? Banyak ibu-ibu bilang gitu tuh. Terus 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, curhatnya sama Mbak Novi. Aduh Mbak Novi, kemana aja? Anda tidak menanamkan iman kepada anak-anakmu, dan ketika anak-anakmu meninggalkan Kristus, engkau protesnya sama Tuhan. Yang salah siapa? Yang disalahin siapa? Betul ya? Harus fair dong. Kalau engkau memang mendidik anak-anakmu, bahkan dengan kesepakatan dengan suamimu selesai, pasti anak-anakmu akan pegang iman dengan benar. Syaratnya apa? Sepakat.
Sepakat mau dibawa kemana? Mau dibawa kepada anak-anak yang betul-betul punya iman kepada Kristus, ya udah sepakat bawa ke gereja, bawa ke sekolah minggu, bawa ke Genji, bawa ke ibadah raya. Tapi itu ngantuk loh anak-anak itu, ngantuk ya. Nah, itu sudah ada yang tepar ya. Loh, enggak apa-apa. Itu di belakang, di depan itu ada yang buka roknya ya toh. Itu di belakang ya. Loh, enggak apa-apa. Saya masih ingat dulu ketika saya dengan adik saya main kita tuh di gereja kayaknya ya. Ayah saya pelayanan, ibu saya pelayanan di dalam gereja, kita berdua di luar ya. Ya mainan, kadang masuk gereja mainan, tapi kita sudah terbiasa dengan gereja, gitu ya. Itu yang penting, ya. Jadi tanamkan iman, sepakat tanamkan iman. Yuk sepakat. Walaupun anak kita, waduh ini gawai JKK, anaknya turu, juga orang. Ya terserah kalau buat saya. Yang penting suami istri sepakat mau dibawa kemana keluarga Anda, dan jangan komplain nanti kalau sesuatu terjadi. Yang kedua, apa sih yang harus diajarkan, yang dididik, kesepakatan apa supaya keluarga kita bertumbuh dalam Kristus? Integritas. Menarik sekali. Tanggalnya saya lupa. Ya seminggu yang lalu mungkin ya. Nggak nyampe ya. Ya pokoknya seminggu yang lalu, andai kata lah begitu ya. Seminggu yang lalu kurang lebih ada talk show di sini yang disponsorship oleh Mbak Novi dan teman-teman ya. Dan kita menghadirkan satu narasumber namanya Ibu Lorta GM. GM ini bukan Gajah Mada ya, karena kalau GM ini Gajah Mada itu jadi bakmi ya, bakmi GM itu GM-nya Gajah Mada ya. Tapi ini Lorta GM. Kalau nggak salah Gebiar Maharani atau Mahanani gitu ya. Ya mungkin jemaat kita ada beberapa yang masih ingat itu Mbak Lorta, kalau saya manggilnya Mbak Lorta. Dan dalam diskusi ini menarik loh. Diskusi ini bicara tentang apa sih? Sekolah online. Siapa di sini yang anak-anaknya sekolah online? Hampir semua ya. Yang jadi masalah apa sih? Kita nggak sepakat untuk mengajar anak-anak kita punya integritas. Apa maksudnya integritas? Jujur, kalau anak Anda dikasih tugas sama gurunya, singgarap ibu wanai tenan nih. Ya ternyata waktu tadi ya seminggu yang lalu ya Mbak ya. Seminggu yang lalu ketika kita ngobrol-ngobrol, banyak ibu-ibu bilang kesuwen. Disuruh nulis ikan aja, suruh nulis ikan ini setengah jam nggak selesai Pak. Cuma nulis ikan, gregetan aku. Tak tulis kewe ikan, wes kumpul ke. Aku tak ndang masak, betul? Ya sekolah online kan begitu ya. 3 tambah 7 anak ini. 3 tambah 7 8. Salah. 11 salah. 15 salah. Suwen 10. Bar gitu. Betul ya? Ibu-ibu gak sabar, lu selak masakannya keteteran, selak cuciannya keteteran. Iya. Saya mau tanya jujur lah, jujur. Apakah kita mengajarkan kejujuran anak-anak kita? Enggak. Oh ya sih garap ibunya ya. Ya. Makanya kemarin itu ngobrol juga menarik, katanya sekolah online ini luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak yang tadinya nilainya jelek, semua nilainya bagus. Dulunya matematikanya 3 4, baru online 9, 100 nilainya. Tugas-tugas 100 semua. Pertanyaan saya, singgarap sopo? Jujur, saya pun kadang-kadang begitu. Tahu-tahu ada WA, Om Yoyo, ada soal tak foto ya, garap ke. Pelakunya ada di sini ya. Ya. Tapi kalau saya ada waktu, saya biasa jelasin dengan video ya. Saya video lalu saya jelasin
5 tambah 7 isinya sekian karena apa, saya jelasin, saya coba, tapi jujur juga kadang nggak ada waktu juga, sehingga saya udahlah pokoknya isinya 5 gitu. Ya biar caranya semua lah ketemu aku tak ajari ya, tapi ini isinya 5 wis to pasti gitu. Nah, kadang-kadang kita begitu ya, tapi jujur saja apakah itu mengajarkan integritas kepada anak-anak kita? Enggak. Dan menarik karena waktu diskusi itu ya ini menjadi tantangan kita di masa online ini. Ya, orang tua sulit untuk mengajarkan kejujuran. Kita lebih senang anak kita dapat 10, tapi tugasnya dikerjakan oleh mamanya, oleh kakaknya, oleh guru lesnya. Kalau nggak salah ada yang cerita ya. Jadi waktu ujian itu guru lesnya didatangkan untuk mengerjakan ujian. Astaga, ya. Dan itu pun nilainya nggak 100, wah berarti guru lesnya on ya. Makanya les di saya ya. Bercanda ya. Tapi maksud saya, ada berapa banyak yang secara nggak sadar suami istri sepakat tidak mengajarkan integritas. Ya. Sepakatlah untuk mengajarkan integritas kepada anak-anak. Ya. Kamu dapat berapa? Matematika? Dapat 6, Pak. Sudah belajar? Sudah. Betul-betul sudah belajar? Sudah, Pak. Tanya mamanya. Sudah belajar hari ini? Sudah. Dapat berapa? 6. Bagus. Loh. Jujurlah, Anda yang di sini ranking 1 siapa? Pasti bukan saya. Ya, ranking 1 juga nggak ada jaminan masa depan Anda cerah ya. Ya, biasanya yang duduk belakang yang kacau-kacau begitu, malah duitnya banyak ya. Tapi intinya buat saya apa? Ketika anak itu bisa mengerjakan dan sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan, semaksimal yang dia bisa lakukan, buat saya itu bagus. Nggak usah ngotot anak harus dapat nilai 10. Memang dia nggak niat di matematika kok. Dia memang nggak ada bakat di matematika kok. Dia matematika memang bisanya 4. Hargailah nilai 4 itu. Karena apa? Anakmu sudah melakukannya dengan jujur, dengan integritas. Tapi kalau anakmu dapat 10 terus kamu tanya, ini kemarin kamu dapat 4, sekarang dapat 10. Kenapa ini? Wah, Pak, sebelahku yang ranking 1, pas ulangan sebelah itu temanku yang ranking 1. Nah, hubungannya apa? Dia kasih contekan. Harusnya Anda marah. Betul? Dan itu sepakat, jangan terus papanya marah, mamanya ya enggak apa-apa tuh Pak, kita kan dulu juga ngepek. Oh ya? Oh ngepek ya ngepek, terus anakmu ngomong ngepek, betul ya? Anda nggak punya integritas ya wes kaset. Tapi anak-anakmu ya jangan digitukan, betul? Setuju? Ya nggak? Ajarkan itu integritas kepada anak-anak kita. Jujur lebih baik. Bakatmu apa? Bakatmu melukis, ya lukis saja. Ya, seperti Mas Uum pernah sampaikan juga. Saya lupa di acara apa itu. Kayaknya senam pagi ya kayaknya. Ya acara senam pagi, Mas Uum bilang bahwa ya anak-anak itu ya punya bakat masing-masing gitu ya. Ada yang satu memang pintar matematika, ada satu yang memang pintar akuntansi. Ya sudah, kembangkan itu. Nggak usah semuanya harus sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah, ya kan? Nggak masalah. Tapi yang penting anakmu sudah melakukan semaksimal mungkin. Engkau tahu betul anakmu belajar. Dapat nilai berapa? Enggak apa-apa nak, yang penting kamu belajar. Kamu ndak nyontek, mama senang, papa senang. Selesai. Anakmu akan terpacu untuk nyontek nggak? Enggak. Tapi kalau dapat 4 dimarahin, dapat 5 dimarahin, dapat 10 nggak dimarahin. Padahal 10 nyontek. Dia akan berpikir apa? Oh, berarti lebih baik saya nyontek. Tapi kalau anakmu tahu dapat nilai 10 dan kamu bilang saya dapat 10 karena nyontek, papamu marah. Wah, sekali-sekalipun dia nggak akan nyontek. Ini bagian dari apa? Kesepakatan suami istri untuk mendidik anak dalam integritas. Ada banyak hal lain, tapi udah 8:30. Yang terakhir yang ketiga, yaitu bicara tentang
pelayanan. Sekali lagi, kemarin 2 minggu yang lalu saya khotbah di ibadah sore. Saya bicara tentang pelayanan itu mendidik kita banyak hal. Ya, pelayanan itu mendidik kita banyak hal. Saya kasih contoh sederhana. 2 minggu yang lalu ibadah sore saya sampaikan. Ada satu gereja Korea di Korea ini umum terjadi, yaitu apa? Gereja tidak punya koster. Yang nyapu, yang ngepel, yang bersihin kamar mandi siapa? Jemaat. Jadi Pak Danu itu yang bersihin kamar mandi. Yang nyapu, yang ngepel Pak UU. Ya. Tapi dampaknya apa? Gerejanya lebih bersih daripada gereja-gereja yang punya koster. Kenapa? Karena kita yang bersihin. Kita yang bersihin. Loh, kita yang bersihin. Kita mau buang sampah tuh mikir, aku sih bersihin. Ya, kemarin saya suruh Wawan sama Steven cuci mobil. Habis dicuci hujan deras. Menyesal saya? Oh enggak, ya kan? Wawan yang nyuci, ya kan? Ya enggak? Betul enggak? Saya menyesal enggak? Enggak, ya kan? Yang nyuci Wawan sama Steven, masa bodoh, ya kan? Ulang saya suruh Wawan nyuci lagi, beres, ya kan? Tapi coba kalau saya yang nyuci. Waduh, ngerti ngono. Tempat motor yang hujan-hujan rapopo wis itu. Betul enggak? Karena sudah keringetan bersihin mobil, paham ya? Itu pelayanan. Ketika engkau membawa satu jiwa dengan berdarah-darah mendoakan dia, waduh, terus ketika satu jiwa itu enggak ke gereja, boleh itu. Betul enggak? Kenapa lu? Dia ke gereja itu wah, tak hampiri 2 tahun loh baru gelem nih gereja. Saya yo ilang ini dia, betul nggak? Tapi kalau jemaat datang sendiri, ya kan? Ya, hilang sendiri, golek ira. Ya masa bodoh itu. Paham ya? Pelayanan itu mengajarkan kita banyak hal, menghargai orang lain, ya kan? Belajar merendahkan diri. Ada banyak orang-orang, anak-anak orang kaya yang kemudian sombong dan tidak menghargai nilai satu uang. Dan apa yang dilatih? Dilatih pelayanan. Yes, kamu ikut Pak Pendeta, pelayanan. Dia melihat orang-orang yang bahkan untuk makan aja susah, sedangkan dia buang-buang duit. Dia akan mulai berpikir, paham? Wah, ternyata, betul nggak? Pelayanan itu juga bentuk dari kita mendidik anak-anak kita punya karakter Kristus. Sudahkah kita mendidik, mendorong anak-anak kita untuk pelayanan? Sudah Pak Pendeta. Kalau joget Natalan gitu, mau nyanyi, saya dorong anak saya ikut nyanyi. Feli itu pakai rok, nari di depan, ya, Natalan. Pelayanan. Sorry, itu bukan pelayanan. Itu apa? Aktivitas di dalam gereja, itu bukan pelayanan. Pelayanan tuh apa sih? Coba Galatia 5 ayat berapa? Buah-buah roh. Tuhan berkata bahwa kita ini harus punya buah-buah roh. Buahnya apa sih? Buah itu yang menikmati orang lain. Makanya ada slogan, masak jeruk makan jeruk. Itu nggak mungkin. Jeruk ya dimakan sama yang lain. Pelayanan kita dinikmati dengan orang lain yang diberkati, orang lain yang menikmati pelayanan kita. Contoh, Anda masuk gereja, bangku yang mau Anda duduki kotor. Terus Anda keluar, cari lap, masuk lagi, bola. Bersihkan, kasih disinfektan, terus Anda duduk di situ. Apakah Anda sudah pelayanan? Loh, wis ngelapi bangku gereja loh. Loh, bangku dewe Anda nikmati sendiri yo. Anda bilang pelayanan. Itu ya enggak, belum. Itu belum. Pelayanan itu apa? Berbagi, membagi hidup kita untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Mas Andre dan Mbak Jovan, mereka mau ngopeni tanda kutip ya. Anak-anak remaja, ya kan? Kesel gak lo? Kesel ya? Pemenang orang cah remaja ini jadi dikepol ya. Ya, saya siap minggu ketiga. Orang teko itu.
Wis adimusan itu. Wah, wis kakuati bener ya. Aduh, tapi Pak Andre dan Mbak Jovan mau hidupnya diberikan kepada orang lain. Mau waktunya diberikan kepada orang lain. Loh, hari Minggu jam 3 sore ngurusi gaji. Saya mau tanya, Minggu jam 3 sore enaknya apa? Pinter. Pinter ya. Saya yakin Pak Andre ya jadi pengennya turu ya. Minggu-minggu jam 3 sore bisa nguatuk-atuk dia datang ke sini. Walaupun beliau tidak tugas dia datang. Kenapa? Ya ada Pak Andre di sini aja anak-anak sudah senang. Wah, nopo sih teko gitu. Mereka semangat. Ya, Pak Andre cuma mau monitor saja. Ini siapa yang datang, siapa yang enggak, gitu. Yang perlu saya gantiin mana, gitu. Makanya punya karunia dadat, gitu. Ya, orang mesti ngedram, ya saya mesti ngedram, gitu. Orang mesti gitar, ya saya mesti gitar, betul nggak? Pelayanan, loh, Andre dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Pelayanan berbuah dinikmati oleh orang lain. Ajar anak-anak kita pelayanan. Ya, ajar anak-anak kita pelayanan. Kenapa? Dari pelayanan anak-anak kita kan belajar banyak hal. Ya, mulai mengampuni musuh. Ada musuh di pelayanan? Banyak. Siapa yang ngomong? Curhat ya. Ya, ada musuh di pelayanan. Oh, ada Pak Pendeta, nggak cuma ada banyak ya. Ya, jadi ketua panitia enak. Orang enak itu dipai durono rene itu di WA nggak cepet jawab itu langsung di ping Mbak Kris ya jawaban ayo dedet itu padahal saya openi Nasya itu itu pelayanan ya itu. Tapi kalau kau hanya ya main keyboard kenapa? Yo biar semua orang Condro tahu saya bisa main keyboard. Pelayanan ya? Belum ya. Makanya firman Tuhan bilang ada orang-orang yang hanya melayani perut mereka sendiri, itu belum pelayanan. Ajaran anak kita pelayanan. Jadi 3 hal tadi. Sepakat, dan sepakat untuk apa? Sepakat untuk menanamkan iman, sepakat untuk menanamkan integritas, dan ketiga sepakat untuk mengajar anak-anak kita pelayanan. Ketika suami istri sepakat, ada banyak hal yang besar yang Tuhan akan tumbuhkan di dalam keluargamu. Amin. Mari kita simak warta jemaat Minggu 28 November 2021 di jam 3 sore akan ada acara GMG, sudah diadakan offline dengan petugas pujian Saudari Angelica dan Saudari Angie. Kemudian musik saudara Stephen, saudara Moses, saudari Laura, dan saudara Aldo. Kemudian untuk tunas remaja jam 9:30 ibadah offline. Kemudian di hari sore mungkin ibadah kedua pukul 17.00 pujian Ibu VP Kristiana, LCD Saudari Veronica, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo, pengumuman dan doa Bapak Pendeta Samuel Priyotomo, kemudian musik Saudara Ronald. Kemudian di hari Selasa 30 November 2021 pukul 18.30 ada persekutuan doa malam petugas Ibu Novita. Kemudian di Rabu 1 Desember 2021 pukul 18.30 pendalaman Alkitab secara online, pembicara adalah Bapak Pendeta Samuel Priyotomo. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 18.30 ada persekutuan pria Kristen online juga diliburkan. Untuk PPK diliburkan. Kemudian untuk Jumat 3 Desember 2021 pukul 18.30 ada KPK bertempat di gereja dengan petugas pujian Diaken Suharti, musik Bapak Yakub Suparja, kemudian firman Tuhan Diaken Danu. Kemudian di hari Sabtu persekutuan doa pagi diliburkan. Terus untuk pelayanan ibadah kebaktian Minggu
5 Desember 2021 bisa Bapak Ibu simak di warta jemaat yang sudah di-share di grup ataupun ada yang di depan yang sudah dicetak. Kemudian kita menyimak laporan kas tahap pembangunan tahap ketiga sampai dengan 27 November 2021. Puji Tuhan kita ada saldo sebesar 13.399.930. Kemudian untuk laporan persepuluhan sampai dengan 21 November 2021 sebesar 9.639.000. Kemudian kita simak warta khusus. Warta khusus minggu depan adalah minggu pertama di bulan Desember. Jemaat diberikan kesempatan untuk pemberian persepuluhan dan untuk menerima pinjaman suci. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan. Terima kasih Pak Chandra. Beliau tahu sudah jam segini jadi cepat. Luar biasa ya. Saya tambahkan saja satu pengumuman yang pertama dan terakhir ya. Pengumumannya cuma satu ya. Yaitu minggu depan ada kemungkinan saudara kita Dani akan bekerja di Solo ya, sehingga beliau mungkin ini minggu terakhir bisa ketemu dengan kita ya, dan juga ya beliau bilang kalau pas minggu pas di rumah atau pas di Semarang ya saya bisa bantu soundman Pak, tapi kalau nggak bisa ya maaf ya, tugasnya sekarang di Solo ya. Karena itu saya sampaikan terima kasih banyak selama ini sudah membantu di soundman, dan kami betul-betul diberkati melalui pelayanan Pak Dani. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Dani. Terima kasih ya. Nah, kita juga akan doakan ya Pak Dani di pekerjaan barunya di Solo, supaya Pak Dani juga bisa jadi berkat di sana dan juga bisa jadi berkat di keluarganya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami disegarkan melalui puji-pujian, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus baik melalui kesaksian-kesaksian kawan-kawan kami. Kami pun ditegur melalui firman Tuhan yang panjang sekali, dan biarlah ini yang kami dapatkan dan kami bawa pulang. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Dani yang selama beberapa bulan bersama-sama dengan kami, dan Tuhan sudah berikan pekerjaan yang lebih baik bagi beliau di Solo. Engkau juga yang sertai, Engkau yang terus berikan karir yang baik, pekerjaan yang baik, sehingga berkat bisa melimpah dan mengalir di dalam keluarganya, dan tentunya ini akan memberkati keluarga dari Pak Dani. Kami berdoa untuk pekerjaan barunya, Engkau juga yang terus kawal dan terus berikan hikmat kepada Pak Dani. Kalau ke depan kita masih bertemu lagi, tentu itu adalah saat-saat yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir. Kami diberkati pada pagi hari ini, dan biarlah kami sebentar akan pulang, dan kami membawa berkat-berkat itu sehingga kami menjadi saluran berkat. Kami menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Kau tempatkan kami. Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.